Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Sonia Permata Alfianita, mahasiswi Universitas Riau jurusan Administrasi Publik angkatan 2019 dengan nomor induk mahasiswa 1901155658. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan akhir semester yang diberikan oleh Bapak Zulkarnaini selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Langsung saja ke pertanyaan pertama, apa urgensinya mempelajari hukum administrasi negara? Urgensinya mempelajari HAN adalah bahwa HAN sangat penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara. Keberadaan hukum administrasi negara berperan mengatur wewenang, tugas dan fungsi administrasi negara. Di samping itu juga berperan untuk membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh administrasi negara. Hukum administrasi negara terkadang dianggap remeh karena hanya mengatur hal-hal kecil. Namun sebenarnya malah dari hal-hal kecil itulah hal-hal besar bisa dilakukan. Hukum administrasi negara bersifat dinamis dan berguna untuk mencegah maladministrasi. Peraturan administrasi jelas dibutuhkan bahkan untuk lingkungan instansi seperti kampus dan sekolah. Peraturan administrasi akan menjamin keberlangsungan dan transparansi suatu instansi. Aturan-aturan kecil itu dapat digunakan untuk mencegah korupsi. Kejelasan penggadaan barang, inventarisir dan peralihan barang sangat rentan untuk menjadi ladang korupsi. Baiklah, lanjut ke nomor 2. Peran HAN sebagai sistem hukum nasional adalah mengatur, membatasi, dan menguji hubungan hukum warga negara dan aparatur negara. Baik, saya akan uraikan. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mensejahterakan rakyat Indonesia, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan. Penguasa atau pemerintah diharapkan mampu mengayomi rakyat dan menjalankan tugas dengan mendahulukan kesejahteraan rakyat, terlebih mewujudkan cita-cita menuju masyarakat yang sejahtera. Dan hal ini diatur sendiri dengan hukum administrasi negara. Dengan demikian, pada panduan peraturan untuk pemerintah dan masyarakat dan setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau administrasi negara itu dianggap sah menurut hukum. Pertanyaan yang ketiga, setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan atau berdasarkan perpu yang berlaku. Jelaskan maksud pertanyaan tersebut berkaitan dengan asas legalitas sebagai salah satu prinsip dalam negara hukum. Setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus berdasarkan pada hukum. Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan melalui hukum administrasi negara. Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana yang memadai. Peraturan hukum maupun kebijakan itu sendiri terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Baik, pertanyaan keempat, keberadaan pertanggungjawaban pemerintah merupakan suatu keniscayaan dalam suatu negara yang menganut konsep negara hukum. Bagaimana saya melihat prakteknya di Indonesia? Menurut saya, pertanggungjawaban pemerintah dalam lingkup hukum administrasi berdasarkan pada perbuatan melanggar hukum oleh penguasa yang disebabkan karena tindakan atau perbuatan pemerintah tersebut yang berbentuk keputusan tata usaha negara dibuat dengan melanggar atau bertentangan dengan seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Keberadaan pertanggungjawaban pemerintah ini merupakan suatu keniscayaan dalam suatu negara yang menganut konsep negara hukum seperti di Indonesia. Nah, menurut saya pertanggungjawaban pemerintah di Indonesia sendiri itu dalam bidang hukum administrasi terdapat 4 kemungkinan penyebabnya, yaitu yang pertama, penguasa itu melahirkan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang dan terus yang ketiga ada sewenang-wenang dengan peraturan
yang berlaku. Dan yang keempat, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. Dan untuk kedepannya saya berharap agar pertanggungjawaban pemerintah di Indonesia berjalan dengan jujur dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Sekian jawaban UAS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.